Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya di pembelajaran daring mata pelajaran desain grafis percetakan di bidang Adobe Illustrator. Oke, setelah beberapa pertemuan sebelumnya, kita mencoba untuk mempraktikkan beberapa objek-objek sederhana. Dan di sini di praktikum ke-7 di materi 8 ini, setelah kita selesai melaksanakan penilaian tengah semester atau PTS, kita kembali untuk melaksanakan praktikum pembelajaran jarak jauh. Ya, walaupun kita belum bisa praktikum secara langsung di lab komputer. Nah, dengan metode jarak jauh ini, ya mudah-mudahan tidak mengurangi kualitas dari praktikum itu sendiri. Nah, di sini langsung saja di materi kali ini, di pertemuan kali ini, kita akan coba menggunakan tool gradasi warna atau gradient tool, fine brush tool, clipping mask, dan shape builder tool. Nah, di mana keempat tool ini akan kita coba aplikasikan untuk pembuatan kartu nama atau ID card sederhana. Seperti apa cara pembuatannya? Langsung saja di Adobe Illustrator, seperti biasa kita buat file baru dengan new. Nah, namanya bebas ya, saya kasih nama saja praktik 8 dan size-nya tetap 4, unitnya cm, dan orientasinya saya pakai yang landscape saja. Kalau sudah, kita oke. Ya, di sini yang perlu kalian teliti, unitnya harus cm. Kenapa harus cm? Ketika nanti hasil jadinya sudah kita cetak, yaitu sesuai dengan ukuran pada realnya. Oke, langsung saja kita oke. Nah, di sini kita akan coba dulu untuk membuat objek gradasi warna sederhana. Nah, di sini kita coba dulu bikin objek apa saja, mau itu lingkaran, mau persegi, mau elips, atau apapun. Nah, di sini saya coba saja gambar dengan menggunakan persegi panjang. Warnanya masih 0, ya, dan garisnya garis berwarna hitam. Oke, setelah itu kita langsung memberi gradasi warna pada objek ini. Nah, cara untuk memunculkan gradasi warna itu kalian bisa pergi ke menu window. Di sana ada gradient. Ya, di window ada gradient. Atau di keyboard bisa menggunakan Ctrl F9. Nah, kita klik gradient tadi. Nah, itu muncul di sini. Nah, kalau misalkan ada cara lain yang lebih mudah, nah, di sini di toolbar yang sebelah kanan itu ada menu gradient. Nah, cara memunculkannya tinggal kita klik saja. Ya. Nah, apabila tidak muncul di sini, tidak muncul toolbar sebelah kanan, baru menggunakan menu gradient. Nah, langsung saja di sini setelah muncul menu gradient. Nah, di sini ada stroke, ada gradient, ada transparan. Nah, kita di menu gradient, tipenya kita pakai yang linear. Nah, ini sudah membentuk gradasi warna. Nah, gimana kalau kita mau mengganti warna gradasinya? Nah, di sini di bawah di menu di tool yang namanya gradient slider itu ada 2 tanda panah. Tanda panah ini fungsinya untuk apa? Untuk mengganti warna ataupun mau menyeimbangkan warnanya, mau banyak yang hitam atau banyak yang putih. Nah, kita mau ganti warnanya. Yang hitam ini kita coba ganti, caranya dengan klik di kotak tanda panah yang ini, ya, yang warna hitam. Di bawah tanda panahnya ada
kotak, kalian double klik, silakan pilih warna yang akan kalian pakai. Misalkan mau pakai warna biru. Nah, dan gradasi yang keduanya juga sama, di double klik, misalkan mau ke warna hijau. Nah, jadi seperti ini. Gimana kalau misalkan kalian mau menambah lagi gradasi warnanya, tidak hanya 2 gradasi warna, ya, kalian klik saja mau di mana kalian menambahkan gradasinya. Mau misalkan di tengah atau di samping warna hijau atau samping warna biru, ya bebas. Ini saya coba di tengah, saya tambahkan gradasi yang baru. Nah, diklik di sini, ya, di tengah. Atau misalkan mau jadi 4, ya tambah saja. Ketika sudah muncul tanda panah dan tambah, ya, kita di samping tanda kursor ini ada tambah, nah, kalian klik. Nah, kalau sudah muncul seperti ini bisa diklik. Nah, tinggal kalian ganti saja warnanya. Mau jadi apa? Kan seperti ini. Warna yang kedua mau ganti jadi biru muda. Nah, warna yang selanjutnya mau ganti lagi, misalkan jadi hijau tua. Tinggal kalian atur gradasinya mau seperti apa. Kalau kalian mau bentukan pelangi, ya boleh. Ya, mau bentukan pelangi berapa warna, klik lagi, tambahkan saja banyak-banyaknya sesuai dengan selera kalian seperti apa. Nah, itu menu atau tool penggunaan gradasi warna. Nah, ini sudah seperti ini. Itu untuk gradasi warna. Nah, yang kedua, kita akan membuat yang tadi yang namanya paintbrush tool. Nah, sebetulnya kalian sudah menggunakan paintbrush tool ini. Nah, ya, paintbrush tool ini bisa berfungsi untuk apa saja, bisa buat tanda tangan, bisa buat ya bentuk apa saja sesuai dengan kalian inginkan. Nah, di sini yang akan saya soroti untuk paintbrush tool ini, ya. Nah, kalian buat satu paintbrush tool yang baru. Nah, paintbrush tool ini sebetulnya banyak variasinya, tidak hanya garis seperti ini saja. Nah, di menu toolbar sebelah kanan kalian cari ada yang paintbrush atau brush. Nah, di sini sebetulnya banyak variasi yang bisa kalian pakai. Nah, untuk memunculkannya, ya sudah diklik toolbar brush, sudah muncul menu brush seperti ini. Nah, di sini ada brush library menu. Jadi di pojok kiri bawah itu ada brush library menu. Nah, di sini tersedia banyak sekali variasi-variasi dari brush tool yang akan kita pakai. Contohnya yang pertama itu ada arrow atau tanda panah. Nah, saya coba misalkan yang ini. Ketika kalian gambarkan di sini, ini sudah berbentuk panah. Nah, bisa juga dengan bentuk yang lain. Misalkan di sini di library menu ada dekoratif. Nah, ada misalkan seperti ini. Nah, sudah bisa kalian pakai sebetulnya. Ini untuk variasi mau membuat background atau mau membuat border garis pinggir, nah itu silakan saja. Nah, di sini, nah, penggunaan paintbrush tool ini, nah, itu di sini kalian mungkin terbatas dari style-style atau variasi dari brush tool ini. Nah, di sini saya akan coba untuk membuat pattern baru atau variasi baru untuk brush tool kita, ya, untuk brush tool kalian. Nah, pertama kita hapus dulu. Nah, di sini untuk membuat brush tool, ya, saya akan coba membuat pola keramik. Pola keramik, ya gambar saja objek dengan menggunakan toolbox yang ada. Akan saya membuat model keramik. Ini seperti ini. Nah, ini sekedar contoh ya. Silakan mau diikuti, mau bentuknya sama seperti saya, tapi baiknya ya silakan kalian berkreasi
sesuai dengan kreasi masing-masing. Saya buat itu yang simpel dulu, buat keramik seperti ini. Nah, yang paling cepat ini, paling cepat ini. Ini contoh pola keramik. Ini misalkan ya, caranya ini akan saya gunakan misalkan untuk membuat garis pinggir sertifikat atau misalkan membuat background dari ID card, yaitu terserah saja. Saya akan buat seperti ini saja, pola keramik ya. Kalau sudah, kita grup. Terus kalau sudah membentuk pola yang seperti ini kan, ya boleh ganti warna dulu, akan menjadi warna hijau. Kalau sudah, boleh diperkecil. Kenapa diperkecil? Ya karena untuk membuat border ini itu tidak harus kecil. Kalau misalkan objeknya besar, nanti ketika digambarkan ke paintbrush itu akan menjadi besar pula. Nah, setelah diperkecil objek yang kalian buat, nah kalian seleksi, lalu di menu brush, ya di menu brush itu di menu di bawah, ya di baris bawah itu ada yang namanya new brush. Nah, new brush ini untuk menambahkan style baru untuk tool paintbrush tool. Ya. Jadi klik ini new brush. Nah di sini kita pakai yang pattern brush. Ya. Kita pakai yang pattern brush. Kalau sudah di OK, ini tidak usah dirubah, biarkan saja. Kalau misalkan namanya mau kalian ganti boleh, ya, misalkan jadi keramik atau misalkan bulat, apa saja. Kalau sudah di OK, nanti bakal muncul di sini. Nah, model keramik kalian sudah muncul. Sini kita akan coba model keramik ini pada lingkaran. Tinggal kalian double klik saja, sudah membentuk lingkaran. Nah, kalau misalkan mau dirubah lagi, ya, atau mau kalian tambahkan flash di lingkaran, pola lingkarannya, kita klik, lalu di objek, ya, sudah diseleksi di objek, lalu ada expand append, ya, kalian expand dulu. Kalau sudah di expand, si objek yang tadi dibuat dari brush tool ini sudah menjadi sebuah vektor. Kalau sudah, bisa di ungroup, hapus saja lingkarannya. Ini bisa kita ganti warnanya. Pola ini bisa kita ganti, misalkan mau jadi kuning, ya, mau jadi biru, itu terserah. Nah, sini saya akan buat lagi pattern baru untuk style brush tool yang saya buat. Di sini saya duplikasi dulu, lalu perkecil, sehingga membentuk seperti ini sampai habis menutupi lingkaran. Buat seperti ini. Saya duplikasi lagi, kecil sampai ya habis. Nah, kalau sudah seperti ini, ya setelah itu variasinya mau seperti apa? Kalau saya variasi seperti ini, kalau sudah, ya
sudah dibuat variasi seperti ini, kita buat pattern baru. Nah, sama seperti yang tadi, kita grup dulu yang ini, baru boleh diperkecil. Kecil, kalau sudah seperti ini, baru di new brush lagi. Pattern, oke. Sudah ditambahkan di sini, dan ketika kita buat objek untuk membuat pinggiran dari sebuah objek, sudah kita bisa aplikasikan. Ya, ini jadi di pattern yang tadi sudah bisa kita aplikasikan ke objek yang akan kita inginkan. Nah, kalau sudah, kita expand lagi. Ya. Kalau sudah, ya, boleh kita expand lagi. Kalau sudah di expand, ya, boleh. Ya. Kemudian hapus di persegi polanya. Ya, tinggal kalian isi saja objeknya menjadi objek yang kalian inginkan. Nah, ini ya sudah. Itu untuk menu Paint Brush Tool. Jadi kalian buat pattern baru dengan menggunakan Paint Brush Tool. Silakan pattern ini mau bentuk apa saja. Mau sama dengan yang saya buat, boleh. Mau buat kreasi yang lain juga boleh. Nah, itu untuk penggunaan pattern, untuk penggunaan Paint Brush Tool. Nah, ini ya, jadi kalian buat untuk pinggiran, untuk border ID card boleh, untuk misalkan background boleh. Ya, yang penting sudah bisa kalian aplikasikan ke dalam project kalian. Ini ya sudah berbentuk seperti ini. Oke. Objek yang ketiga, nah, tadi sudah yang pertama tadi gradasi warna, yang kedua ini Paint Brush Tool. Kita buat objek yang ketiga yaitu clipping mask. Nah, clipping mask ini fungsinya untuk menyatukan dua buah objek yang berbeda. Misalkan foto dengan vektor yang akan kita buat. Nah, saya akan pakai di sini buat foto. Misalkan foto saya ya, saya simpan. Foto. Nah, bagaimana cara untuk membuat clipping mask? Nah, jadi clipping mask itu untuk memasukkan objek foto kita ke dalam sebuah objek. Nah, langsung saja saya aplikasikan, misalkan mau dibuat ke, kan saya buat polygon tool. Nah, si foto ini kita masukkan ke sini. Nah, itu dengan menggunakan clipping mask. Caranya ya tinggal kita gambar objek untuk frame-nya. Misalkan saya buat frame-nya itu dari segi 6. Lalu kita tumpangkan ke fotonya. Mau ya, misalkan segini ya, biar masuk sampai muka. Atau misalkan hanya mukanya saja. Kalau misalkan terlalu besar ya biar saja ya, sampai fotonya masuk. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal di blok kedua objeknya, lalu kita cari di sini ya, ada yang namanya
clipping mask. Di objek ada clipping mask, lalu kita make ya, clipping mask. Nah, ini sudah jadi seperti ini. Jadi objek yang tadi kita buat, jadi intinya clipping mask ini untuk membuat frame pada sebuah objek ya, baik itu objek foto, objek gambar, atau objek apapun. Nah, clipping mask ini juga bisa dipakai untuk membuat pas foto. Nah, misal saya simpan lagi ya, saya pakai lagi foto yang tadi. Nah, ini mau dibuat pas foto misalkan ya, foto saya ini mau dibuat pas foto dengan latar warna merah. Caranya ya agak sama seperti tadi. Nah, untuk menyeleksi objeknya gunakan pen tool. Kita gunakan pen tool untuk menyeleksi objeknya. Ya, silakan saja ya, ini silakan buat serapih mungkin. Ya, ini karena hanya contoh, ya, saya percepat saja. Silakan seleksi objeknya dengan serapih mungkin. Ini untuk pembuatan pas foto. Kan seperti ini ya. Nah, kalau sudah di blok, ya buat clipping mask lagi. Nah, sudah terseleksi, ya kalian buat background untuk fotonya. Misalkan mau latarnya mau latar merah atau latar biru, ya tinggal satukan saja foto yang sudah kalian seleksi tadi ya ke background ini. Itu clipping mask ya. Jadi silakan coba tiga menu ini dan keempat nanti dengan Shape Builder, dan kalian aplikasikan ke dalam sebuah project yang nanti akan saya tugaskan. Ya itu ya, clipping mask. Kalau sudah clipping mask, dan tool yang terakhir adalah Shape Builder tool. Shape Builder tool ini fungsinya untuk memotong objek menjadi sebuah objek yang baru. Sama fungsinya seperti fungsi Pathfinder. Bedanya ini lebih simpel lagi. Nah, di sini contoh saya akan buat sebuah logo ya. Kita buat dulu ellipse tool dengan warna putih. Nah, lalu saya buat rectangle. Saya buat rectangle. Di sini saya akan buat contohnya untuk membuat logo Milan. Tinggal duplikasi di persegi panjangnya. Gini kira-kira. Nah, kalau sudah seperti ini, ya kita blok semua objeknya, lalu kita klik di toolbox, ada yang namanya Shape Builder tool. Nah, kalau sudah, tinggal kita klik and drag saja di objek-objek yang akan kita potong. Sudah ya, sudah. Ini sudah terpotong semua. Sudah terpotong semua. Nah, itu untuk penggunaan Shape Builder tool. Atau misalkan mau menyatukan dua objek. Nah, ini akan seperti ini. Sama fungsinya, kita seleksi dulu objeknya, lalu kita klik Shape Builder tool. Nah, seperti ini. Lebih simpel. Itu untuk Shape Builder tool. Silakan kalian buat objek, bentuk objek baru dengan menggunakan Shape Builder tool. Nah, terakhir, di sini saya sudah membuat sebuah objek baru atau sebuah proyek baru
dengan menggunakan keempat tool ini. Nah, di sini saya sudah buat ya. Ini menggunakan teknik tadi, brush tool dan juga gradient tool ya. Nah, ini sudah saya jadikan pattern baru di brush tool. Nah, bentuknya seperti ini. Dan objek baru tersebut adalah kartu nama atau ID card. Ini saya sudah buat yang perpotongan objeknya menggunakan shape builder tool. Yang atas saya kasih clipping mark. Foto ini juga sama pakai clipping mark ya. Dan gradient toolnya itu di sini saja ya, cukup di sini saja. Nah, di sini sebetulnya ada yang saya pakai gradient tool, cuma tertutup oleh foto. Jadi silakan di sini tugas untuk kalian dikerjakan secara berkelompok. Pengerjaannya fleksibel, ya tidak harus dikumpulkan hari ini juga. Yang jelas tugas ini itu harus dikerjakan dalam berbentuk proyek. Tugas berbentuk proyek karena evaluasi dari 3 bulan ke belakang materi-materi praktikum itu tidak bisa dikerjakan secara maksimal. Nah, oleh sebab itu saya buat kelompok 3-5 orang untuk pengerjaan proyek-proyek ini. Silakan pengerjaannya bebas dalam jangka waktu 1 minggu. Kalau hari Senin berarti dikumpulkannya hari Minggu, ya, hari Minggu yang akan datang. Selasa kumpulkan hari Senin, ya, Rabu kumpulkan hari Selasa dan seterusnya. Jumat juga sama, Jumat dikumpulkan hari Kamis. Jadi ini tugasnya seperti ini, ya, buat satu objek menggunakan gradient tool, buat pas foto diri kalian dengan menggunakan clipping mark yang tadi, yang seperti saya contohkan, ya, pas foto latar merah atau latar biru dengan menggunakan clipping mark. Nah, terus objek baru dengan menggunakan shape builder tool yang tadi saya contohkan, pola logo untuk logo AC Milan. Yang keempat, buat pattern baru untuk digunakan di Paint Brush Tool, ya. Terus silakan kalian buat. Di sini saya sudah buat di sini, ya. Jadi si objek ini itu mewakili dua tugas tool yang berbeda. Nah, ada gradient tool, ada Paint Brush Tool. Nah, di ID card itu mewakili clipping mark dan shape builder tool. Ya. Nah, di sini tugas untuk kalian mau kerjakan nomor 1, 2, 3, 4 atau mau kerjakan nomor 5 saja. Cara pengerjaan nomor 5 itu di objek yang kalian buat harus mewakili keempat objek ini. Jadi harus ada gradient toolnya, harus ada clipping mark-nya, harus ada shape builder toolnya, ya, dan yang terakhir ada Paint Brush toolnya, ya. Pattern baru yang kalian buat di Paint Brush tool itu harus ada di project tersebut. Boleh menjadi garis pinggir dari kartu nama yang kalian buat, atau boleh juga jadi background di salah satu atau di mana saja di project ID card yang kalian buat. Jadi tugasnya boleh kerjakan 1, 2, 3, 4 atau kerjakan nomor 5 saja. Syarat yang nomor 5 itu harus mewakili keempat tool yang sudah kita pelajari tadi. Itu saja untuk pertemuan kali ini. Mohon maaf segala keterbatasan dan kekurangan dan ketidaksempurnaan video yang saya buat ini karena ya masih dalam tahap proses pembelajaran juga, ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada yang ditanyakan silakan ketik di kolom komentar atau bisa kalian hubungi saya via grup WhatsApp yang sudah kita buat.
Oke, itu saja untuk pertemuan kali ini. Selamat mengerjakan, selamat mengerjakan proyek dengan baik, selamat belajar, dan tetap semangat. Mudah-mudahan kita bisa segera berjumpa praktikum secara tatap muka di laboratorium komputer setelah pandemi COVID-19 ini berlalu. Oke, terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas waktunya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di